Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya, yang hadir di offline maupun yang di online via Google Meet. Oke, pada malam hari ini itu di mata kuliah pemrograman multi-tiers ya. Kita berada di pertemuan ke-10. Oke, untuk materi yang akan saya bahas yaitu kalau terakhir sebelumnya di minggu yang lalu yaitu mengenai tentang email dan juga file upload ya. Untuk di malam hari ini yaitu yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang bagaimana kita menerapkan report PDF menggunakan atau dengan framework Laravel. Oke, yang di room Google Meet, apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Untuk materinya di sini agak ringkas ya, nggak terlalu banyak. Di sini untuk materinya yaitu langsung ke intinya bagaimana secara praktik pertama bikin model, kemudian controller, middleware, migration, view, dan juga nanti report PDF ya. Waalaikumsalam. Ya. Makasih. Oke, di sini langsung nanti akan saya praktikkan ya. Nah, di sini yang saya buat yaitu materinya, di sini yang pertama, nanti kita harus bikin yaitu yang namanya tabel baru ya. Contoh, ya kalau sudah ada ya dilewati aja, tinggal di skip. Nah, di sini nanti anggap aja semuanya masih kosong, belum ada. Atau untuk tabel pegawai ini memang belum ada di database kita. Oke, nah jadi yang pertama di sini kita harus bikin namanya model atau migration table ya. Di sini menggunakan artisan make model ya. Oke, di sini saya sudah buka projectnya, masih di project yang sama. Oke. Cukup terlihat ya. Kalau kurang terlihat yang di kelas silakan maju aja. Itu PHP artisan make model pegawai. Di sini biasanya kan kalau bikin model atau di sini bikinnya langsung ya model sama migration. Jadinya make model, modelnya pegawai sudah terbuat sama min m. Ini migration ya. Jadi sudah terbuat modelnya juga tercreate sama migration untuk tabelnya juga sudah tercreate ya. Nah, di sini nanti kita akan nambahin yang namanya field. Di antaranya itu ada nama, email, alamat, telepon, serta pekerjaan dari file migration ya. Tentunya untuk data diri agar lebih lengkap. Oke, di sini saya buka atau saya cari file migration. Itu adanya nanti di database ya. Di database, kemudian migration, karena di sini langsung membuat dua file, migration dan model. Nah, ini modelnya ya, model pegawai. Ini untuk migration biasanya ada di paling akhir. Biasanya ada di paling akhir atau paling bawah sesuai dengan generate waktu dan tanggalnya.
Oke, di sini sudah ada untuk yang ID dan juga timestamp ya, atau waktu create ad sama update ad. Oke, di sini saya akan nambahin untuk yang tadi ada nama ya, nama, kemudian nama, email, alamat, telepon sama kerjaan. Oke, di sini saya sudah nambahin ada 5 field baru ya. Itu ada 5 field baru di tabel pegawai. Nah, karena bikin model dan untuk tabelnya kita secara langsung ya, artinya langsung 2 file, biasanya dia akan tergenerate ada S-nya nih. Misal Laravel di terakhirnya itu ada huruf S-nya untuk table. Di sini bisa kita ilangin, kita sesuaiin aja nanti untuk create tabelnya apa. Tuh. Oke, kemudian langsung jalanin PHP Artisan Migrate ya. Di sini sudah berhasil ya migrate atau migrating dan create table pegawai. Oke, di sini saya coba buka untuk Postgres. Oke, sambil menunggu. Nah, di sini tadi ya. Di sini ada PHP Artisan Migrate ya, yang tadi sudah saya jalankan. Nah, nanti di model ya, di sini kita harus ada yang disesuaikan di file model. Nah, di sini karena untuk mengirim data ke table, tentu kita harus bikin sebuah model. Tadi kita sudah membuat berbarengan dengan file migration. Dan juga untuk mengatur field inputan serta table mana yang akan dituju. Nah, di sini file modelnya ada di folder app, kemudian filenya pegawai.php. Postgres-nya. Nah, di sini saya cek di database, saya nama database-nya kalau nggak salah portfolio. Nah, di sini ada di skema, kemudian public, tables. Nah, di sini sudah ada ya untuk yang pegawai. Kalau dicek, ini harus pakai query aja. Script.
Untuk query, saya lupa biasanya schema create query tools. Oke. Select bintang from gawai. Ini di run. Nah, ini datanya masih kosong ya. Tadi untuk yang timestamp, ya di sini biasanya ada create add sama update add. Jadi otomatis langsung. Dan untuk ID-nya juga otomatis karena di sini pakai ID di sini ya. Sebenarnya bisa kita sesuaikan misalnya ID pegawai itu bisa karena ini defaultnya kosong jadi dia terisinya ID aja. Oke, sekarang di model kita nambahin sesuai tabelnya apa dan juga penyesuaian untuk isi di kolomnya. Oke, ini untuk file migrasinya sudah. Sekarang protected table. Kemudian nama tabelnya pegawai. Protected di sini pakainya guarded. Oke, di sini agak kalau kita pakainya yang field label, nah kita harus mendefinisikan field mana aja yang bisa dipakai nantinya. Kalau pakai field label, jadi kita harus definisiin satu-satu nih. Nah, kalau pakai yang guarded atau variable protected guarded, di sini tinggal kita kasih array aja atau untuk array kosong ya. Jadi agar semua field itu bisa diambil. Nah, kalau pakai kayak gini, field ID, create add sama update add itu nggak bisa diambil atau nggak bisa kita pakai. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita harus bikin seeder atau nantinya sebuah data yang bisa kita buat sebagai data fake, dummy atau data palsu lah gitu. Ini sebagai contoh untuk nantinya kita langsung nampilin banyak data. Jadi kita nggak usah input satu-satu gitu. Karena akan sebagai data dummy atau ya hanya buat coba aja. Ini kalau datanya banyak, nampilnya seperti apa gitu nanti. Oke, langsung ke terminal atau command prompt. Ini perintahnya php artisan make seeder ya. Pegawai seeder. Oke, di sini filenya sudah tercreate. Itu ada di file seeder tetap di database, kemudian di folder sheet. Nah, ini ada satu file baru ya, pegawai seeder. Nah, di sini ada satu function yang kosong nih, run. Nah, di sini nanti kita akan isi untuk mengenerate banyak data. Nah, di sini kita buka filenya, di sini lokasinya ada, sudah saya tulis di folder database, folder sheet, kemudian filenya pegawai seeder.php. Nah, di sini untuk filenya ya. Nah, di sini nanti kita akan nambahin di dalam yang public function atau method run ini. Nah, karena defaultnya masih kosong. Defaultnya masih kosong, nanti di sini kita akan nambahin script dari yang Faker ini.
Script yang dari vector, kemudian kita looping nih. Kemudian kita looping sebanyak sampai, atau kita for ya, sebanyak sampai 50 data. Jadi nanti kita akan insert sebanyak 50 data dari loopingan ini. Vector create. Kemudian kita looping sampai sebanyak 50. Berarti sama dengan 1. Kemudian I kurang dari sama dengan 50 variabel I plus. Oke, nah di sini karena kita menggunakan vector sebagai buat bikin data dummy-nya, nah di sini kita harus ngambil nih use atau ngambil dari library ya, dari library-nya Laravel, ini use vector factory S vector, atau kalau tidak pakai S nanti jadinya factory yang kita tulis di atas kelas use. Ya, kemudian isi loopingnya berarti db table. Nah, tabelnya table pegawai. Insert. Oke. Di dalam for db table pegawai. Insert. Nah, di sini untuk yang db-nya isi ada nama sampai pekerjaan ya. Nama email alamat telepon kerjaan. Nah, ini untuk pekerjaan bisa kita generate atau kita tentukan nih isinya. Kalau pakainya kan isinya itu dari si vector-nya ya. Untuk isi datanya di sini kita bisa isi langsung aja karyawan. Jadi semua 50 datanya pekerjaannya karyawan semua. Public function. Ya, waalaikumsalam. Ini db-nya use di
Nah, di sini jangan lupa juga untuk nambahin karena kita menggunakan DB ya, atau use DB dari Laravel-nya. Di sini juga jangan lupa tambahkan use to eliminate support VSet-nya ya, atau kelas DB-nya. Oke, setelah sheet-nya berhasil dibuat, nah sekarang waktunya coba untuk di generate ya. Di sini perintahnya itu PHP artisan DB seeder, kelasnya pegawai seeder ya. Itu kelas yang diambil dari sini. Not define, oh DB seed kayaknya. Set nama, oh coba saya ikuti pakai yang dari sini ya. Karena kadang dia harus nyesuaiin pakai bahasa Inggris. Coba ya. Kenapa? Iya, dari si factor-nya. Ya sebenarnya kita juga bisa langsung dari apa namanya? Kita tentuin berapa data gitu. Cuma karena pakai factor jadi lebih cepat aja. Email, address, kemudian phone number. Nah, ini udah ngikut nih dari sini nih. Ya, oke, coba lagi. Oke, ini berhasil database sudah komplit. Sekarang waktunya dicek. Ini saya cek. Nah, ini total pas ya 50 data. Di sini ada namanya, ya nama orang beneran ya. Cuma kita nggak tahu nih secara email atau apa bener nggak. Namun juga kan data faker atau dummy atau data palsu ya. Tapi ya setidaknya mendekati. Jadi nggak kita input asal-asalan gitu. Nah, nomor telepon, alamat, pekerjaan juga sudah. Oke, sekarang di sini kita gimana? Langsung bikin buat report PDF-nya. Nah, setelah bikin model dan juga seedernya itu sudah berhasil. Nah, sekarang sini pakainya library DOM PDF. Nah, di sini menggunakan Composer untuk downloadnya. Dan untuk jalanin atau download library-nya kita pakai perintah itu Composer require sini Berry VDH ya. Berry VDH terus Laravel DOM PDF. Composer require VDH Laravel DOM PDF. Di sini library-nya sudah berhasil ditambahkan ya. Itu versi 2 untuk Laravel DOM PDF-nya. Oke, selanjutnya di sini kita nambahin kelas ya, nambahin kelas di file config app, yaitu pada bagian provider dan alias. Jadi nambahin kelas untuk beri DOM PDF, service provider, dan PDF itu beri VDH DOM PDF preset.
Ya, di sini config, kemudian file app, provider. Dari VDH, DOM PDF, service, service provider. Kemudian PDF yang pada bagian ini ya, alias. Jadi ada dua, provider dan alias ya. Ini kita tambahkan PDF dari VDH yang backslash DOM PDF reset class ya. Nah, kemudian nanti kita akan bikin nih dua root. Yang pertama di sini root yang atas yaitu untuk nampilin data dalam bentuk data table ya, atau tampilan view web biasa. Nah, kalau yang kedua ini untuk URL atau routing untuk generate report PDF-nya. Oke, kita lanjut ke file root web, kemudian ini saya buat di sini aja, di luar dari middleware. Jadi saya coba untuk tidak login gitu. Login juga bisa karena ya untuk nyoba aja dulu. Kalau mau login nanti tinggal disesuaikan mulai dari root sama view template, terutama di layoutnya ya. Kita harus masukin menunya dan get pegawai dan pegawai ini controller ya. Nanti controllernya karena belum dibuat, nanti akan kita buat juga setelah root ini. Index, kemudian cetak PDF ya. Root, metodenya get, URL-nya pegawai, cetak PDF. Sebagai controller, add nama metodenya nanti yaitu cetak PDF. Oke, setelah itu nanti setelah rootnya dibuat, karena controllernya yang pegawai belum dibuat, baru kita akan buat dengan perintah yaitu ppsan make controller ya. Baru nama filenya nanti pegawai controller. Di sini controllernya sudah terbuat, mana ya? Oke ya, di sini pegawai controllers. Oke, nanti setelah kita generate controller yang akan dibuat, nah kita edit file itu adanya di folder app, kemudian folder http, folder controllers, baru nama filenya pegawai controllers. Di sini kita akan nambahin script pada function index dan juga function atau metode cetak PDF. Oke, di sini yang pertama, di sini karena
masih baru atau masih polosan, di sini yang belum ada untuk use-nya itu ada use app pegawai atau model dari tabel pegawainya. Kemudian use PDF atau library dari PDF-nya yang sudah kita tambahkan kelasnya di alias pada file app.php. Dan use app pegawai dan use PDF. Setelah itu pada method index, nah di sini kita nambahin pegawai ya. Ini variabelnya yang nanti akan kita panggil, kemudian model dan metodenya. Variabel pegawai, kemudian modelnya, baru metodenya get. Nah di sini ya beda all sama get. Sebenarnya yang dipanggil juga sama. Kalau pakai all di sini nanti itu semua data juga terpanggil. Di sini pakai get juga terpanggil ya untuk nanti apa namanya? Untuk semua datanya. Oke, di sini error. Di sini saya belum bikin method ya atau functionnya. Kemudian return view Oke, ini langsung aja saya taruh di agak luar ya, yaitu pegawai, kemudian variabel dari pegawai kita panggil juga. Nah ini kenapa kita panggil juga di return view-nya, agar variabel ini nanti bisa kita pakai di view atau blend file di pegawai. Nah, mungkin di sini ubah dari data aja. Nah, kemudian untuk cetak PDF nanti terakhir ya. Di sini untuk file dari data pegawai atau tampilan data pegawai. Di sini kita buat di folder resource, kemudian folder view, pegawai.blade.php. Ini sama kayak HTML biasa. Ini sama kayak HTML biasa. Ini yaitu ya title tentunya ya, yang ada di nantinya di tab browser ya, data pegawai. Kemudian ini ngambil biasanya tampilan bootstrap-nya ya. Ini langsung ambil dari URL yang online. Kemudian di body-nya biasa kelas container. Kemudian label atau header dari tabelnya ini pakai tag H4 atau header 4 ya. Dengan data pegawai ini opsional ya, yang H5-nya. Oke, kemudian di sini ada nantinya button ya atau link yang ketika kita klik dia akan mengarahkan untuk langsung ke halaman PDF-nya. Di sini untuk URL-nya, sorry, untuk tag-nya pakai ahref. Ini URL get-nya ya, pegawai cetak PDF. Ini kelasnya kita pakai button, targetnya blank. Kalau target blank ini nanti mengarahnya ke akan kita muncul tab baru tuh di sebelahnya. Ini
yang tampil di browser ya, cetak PDF. Kemudian untuk kelasnya table, biasa pakai table border, standar di data table ya. Ini ya pasti udah tahu juga kalian penggunaan dari table, t-head, dan t-body apa. Ya kalau t-head itu biasanya untuk yang header ya. Kalau yang body untuk yang isi datanya. Nah bedanya juga kalau t-head ini pakai th, tag-nya. Nah kalau yang body ini pakainya td. Oke, kemudian untuk kita memanggil apa yang ada di controller, nah di sini pakainya for each ya. Langsung kalau pakai PHP, bisa kita buka tag PHP dulu. Nah kalau di Laravel, di Blade-nya langsung pakai add, kemudian for each. Ini udah sama kayak tag pembuka PHP. Nah baru di sini variabel pegawai. Kalau tadi kita udah ubah jadi data. Nah nanti yang pegawai atau dolar pegawai ini jadi dolar data. Nah kemudian ini nampilin di Blade Laravel itu pakai double kurung kurawal, baru nama variabel, baru nama field atau kolomnya. Nah kalau di PHP natif itu biasanya tag PHP, echo, baru nama variabel, baru nama field di kolom. Ya agak lebih ringkas aja sih di sini. Kemudian tutupnya and for each ya. Saya copy dulu. Nah, nanti ya tinggal dirapihkan. Ini T-body HTML. Oke, di sini kemudian body nah ini kenapa text center ini dia merah, enggak biru? Itu karena di HTML versi 5, karena kan kita ngikutin HTML ngikutin yang terbaru. Walaupun kita yang bikinnya nggak tahu nih versi berapa, tapi secara general kita ngikutin ke versi yang terbaru. Di HTML versi 5 itu tag center ini udah nggak ada sebenarnya. Makanya dia merah. Kalau tag yang HTML biasanya ada itu biru atau warnanya umum ya, biru atau mungkin hijau tergantung teks editor. Nah kalau merah biasanya ini udah nggak tersedia, tapi ya masih bisa kita pakai. Ya sebagai gantinya ya biasanya diganti pakai CSS. Diganti pakai CSS gini, text align center gitu. Jadi udah nggak ada tag center lagi sebenarnya di HTML 5. Ya, tapi tetap masih bisa dipakai. Kemudian tag hit tr di sini dirapihkan lagi.
Oke, ini untuk variabel pegawai saya ganti data karena dari apa yang dikirim di kontrol ini variabelnya data. Oke, di sini pakai variabel i sama dengan 1 ini untuk numbering ya, numbering atau nomor urut dari 1 sampai ya tergantung sesuai jumlah datanya. Oke, ini sudah ya, jadi ya kalau di PHP biasa atau natif ya biasanya kan gini ya, PHP echo ya kayak gini ya untuk nampilin data. Ya sebenarnya ya bisa aja dipakai, echo juga tetap bisa dipakai, tag-nya juga bisa dipakai, tag PHP di Blade ini. Ya tergantung ya penggunaan juga. Tapi secara standar di Laravel itu untuk kita nampilin data dari variabel ya udah kayak gini, double kurung kurawal ya. Dan sini sekarang saya coba untuk jalankan servisnya. Oke, di sini URL-nya tadi pegawai ya, URL-nya. Di sini ada pegawai.blade data. For each lupa nambahin ini ya. Jadi di dalam variabel yang kita buat ada parameter tambahan. Jadi yang $data ini kita taruh di return view ya. Nah, kemudian yang di dalam sebagai array atau parameter nanti yang kita tampilin di sini atau di blade-nya ya. Atau mungkin ya sesuaiin aja misal data pegawai. Jadi kalau misalnya ada banyak yang mau ditampilin, ya bisa aja kayak gini nanti. Ini header ya. Header di sini misalnya list data pegawai. Nah, di sini nanti kita panggil juga header, tapi makanya nanti aja. Oke, sekarang coba di-refresh. Oke, nah di sini sudah tampil ya ada 50 data. Di sini nggak pakai data table ya, cuma tampilan bootstrap-nya aja. Jadi 50 data semua kita tampilkan. Ini button cetak PDF-nya masih kosong ya, belum ada metode dan view-nya. Oke, di sini header data pegawai akan kita ganti ya, sesuai dengan yang ada di controller. Nanti akan tampilnya list data pegawai. Oke, mana header di sini ganti header langsung ya. Nah, ini juga ikut berubah ya sesuai parameter yang kita buat di controller itu. Oke, sekarang terakhir untuk cetak ke PDF ya. Nah, untuk cetak ke PDF kurang lebih untuk di view atau blade-nya sama ya. Cuma di sini nanti kita ada penyesuaian atau ada tambahan di sini ya. Ada tambahan style untuk apa namanya? CSS-nya untuk table TRTD. Nah, di sini kita masih bisa
copy. Jadi dari file pegawai.blade ini bisa kita duplicate aja. Jadi nanti tinggal disesuaikan ya. Pegawai pdf.blade.php. Nah, di sini data pegawai title-nya ya. Pegawai PDF, header-nya saya ganti aja lagi. Pegawai PDF. Kemudian untuk stylenya nanti terakhir di sini button cetak PDF-nya kita hilangkan karena udah nggak pakai lagi. Oke, sekarang ke controller ya. Nah, di sini manggilnya itu di sini ya, public function cetak PDF. Di sini kita harus bikin apa namanya? Bikin function baru. Nah, karena di sini belum ada, itu public function cetak PDF. Nah, function cetak PDF ini kita ambil dari apa yang ada di controller, apa yang ada di root ini, tuh, yang setelah tanda atau simbol add. Jadi yang dari sini yang kita bikin atau harus ada di controller ya. Kemudian baru ini data pegawai, model pegawai, get kita ambil semua langsung. Ya kalau misal aplikasinya udah agak luas, ya biasanya untuk cetak PDF itu pakai banyak filter. Bisa sesuai misalnya jabatan, tanggal masuk, atau periode, nah itu bisa difilter, nanti tinggal disesuaikan di query-nya di sini. Misalnya di sini kalau ada filter misalnya, itu pakainya where, kemudian misalnya tadi pekerjaan ya. Ya, pekerjaan. Nah, di sini harus kita tulis juga request misalnya pekerjaan. Nah, baru di sini nanti get. Jadi tetap nampilin hampir semua data tapi dengan filter adanya pekerjaan, misalkan atau jabatan ya misalnya. Misal jabatan staff, manager, direktur, kemudian ada bagian sales gitu kan. Nah, di sini baru tambahin function atau parameter request karena kita ada ngambil atau menerima kiriman dari klien ya, dari user gitu. Oke, karena di sini kita langsung generate semua, di sini langsung aja pakai get. Kemudian di sini kita panggil ya, atau bikin variabel baru PDF, kemudian kelas dari PDF-nya kita panggil di sini. Kemudian dengan load view ini artinya memanggil view dari blade-nya ya. Di sini pegawai PDF, dan di sini parameter yang nanti akan dipakai ya. Ini PDF view ya. Sini view-nya untuk itu pegawai PDF ya.
pegawai underscore PDF. Nah, kemudian baru variabel data. Nah, di sini ya agak beda juga karena sini nanti yang dipanggil di blade-nya itu yang di dalam tanda kutip ini. Jadi dimarahin bapakmu. Dimarahin bapakmu, Guril. Dia dimarahin ayah. Oke, jadi di sini karena sudah saya definisikan di atas ya, jadi tidak perlu lagi definisikan di dalam load view ini. Dan baru return PDF download ya. Return variable PDF download laporan pegawai ya. Ntar ini kenapa masih merah? Coba dulu errornya apa nanti dicek. Undefined, undefined variable data pegawai. Kayak di sini variabelnya itu pegawai. Di sini ternyata masih data pegawai. Di refresh. Kayak di sini sudah terdownload, dicek. Oke, nah ini kepotong ya. Ini tergantung CSS sebenarnya atau stylenya. Ini sudah berhasil kita download atau generate ya. Coba sekarang saya cek lagi di di sini stylenya ya, berarti yang kurang dicoba. Kayak ini style CSS table TRTD RTH ya. Type text CSS ya. RTH baru font size ini untuk font size 9. Ya, kenapa ada yang angkat tangan? Kayak di sini sudah coba kalau yang tadi belum pakai style CSS untuk font dari si table-nya dia bedanya sejauh apa? Ya, jadi bedanya itu ya cukup jauh. Bedanya mulai dari fontnya ini terlalu besar ya untuk yang kita belum pakai style untuk font size di isi di table ya. Nah, ini yang sebelah
Oke, yang ini belum pakai style font. Nah ini sudah, jadi agak ya lebih rapih kan. Oke, nah di sini juga di atasnya tetap tampil untuk yang headernya ya. Jadi nggak hilang. Jadi ini field apa ya gitu kan. Bisa kita lupa nih ini field apa, di atas kita scroll lagi ke atas kan, karena biasanya datanya banyak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya, Ain Naila. Oh, nggak jadi. Oke, yang di kelas ada yang mau, atau yang offline mau ditanyakan terkait ya tentang PDF report? Ya, silakan Ain Naila. Ya, masih di mute. Gimana? Kayak untuk scriptnya di sini saya upload. Coba saya upload lagi untuk scriptnya ya. Ignore vendor. Report, kemudian master. Kayak di sini scriptnya yang sudah pernah saya share dulu di Telegram. Nah, scriptnya itu nah yang saya share di Telegram, nanti ya tinggal kalian cek aja itu ada perubahan di mana aja ya. Di sini yang ada label PDF report sesuai commit atau yang saya push terakhir tadi. Nah, karena ada tambahan library PDF, nanti setelah kalian coba download secara keseluruhan atau file-filenya, nah jangan lupa nanti jalanin untuk Composer update agar yang library tambahan
yang tadi itu yang PDF-nya juga akan ke download ya ke lokal kita. Oke, yang di kelas gimana? Cukup paham? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Yang di room Google Meet juga. Suara saya sampai nggak ke belakang? Sampai? Oh ya, mengingatkan juga untuk mata kuliah yang multi tires ini, nanti UASnya juga sama ya, presentasi maksimal 3 orang. Ya kalau bisa sama dengan yang mata kuliah sebelumnya untuk anggotanya, ya kalau misalnya beda juga, ya nggak apa-apa. Yang penting maksimal 3 orang. Itu nantinya pakainya Laravel ya, untuk apa yang kalian buat bebas tentang proyek apa misalnya, yang sederhana juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti misal tampilan data nih, data mahasiswa, ada CRUD-nya, tapi harus ada login juga ya, kan udah ada out-nya harusnya ya. Nah jadi setelah login itu, misalnya ada data mahasiswa lengkap nih dengan ya tampilannya ya sesuai kalian nanti pakainya bootstrap apa gitu kan. Terus kalau bisa di-download, bisa generate PDF kan itu lebih bagus juga ya, sekalian ya latihan gitu. Karena kan kedepannya juga nanti kalian pasti bisa atau butuh kayak gitu ya, misal buat skripsi pasti tetap ada yang namanya harus bikin report, baik itu Excel atau PDF biasanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, yang bisa saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.